peruntukan daging kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28 dan Al-Hajj ayat 36. Juga hadis Rasul sebagai berikut, wa qaulan Nabi alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an luhumil adhiyyi, dahulu saya melarang kalian memakan daging hewan, maka sekarang makanlah darinya dan simpanlah. Fakulu minha wa adakhiru. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Malik dari Abi Az-Zubair dari Jabir bahwasanya Nabi Muhammad pernah melarang makan daging hewan kurban di atas 3 hari. Lalu kemudian setelah itu beliau bersabda, kulu wa tawazawwadu waddakhiru, makanlah dan ambillah bekal darinya serta simpanlah. Dari ayat di atas dan hadis-hadis di atas, juga temuan lapangan dari para sahabat, tabi'in dan para ulama, akhirnya para ulama khususnya dari 4 mazhab menyepakati utamanya dalam kurban yang hukumnya sunnah. Di dalam mazhab Hanafi, Imam Al-Kasani menuliskan sebuah hadis dalam kitabnya Bada'i jilid 5 halaman 80, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza dhahha ahadukum, apabila salah satu kalian berkurban, falyakul min adhiyatihi wa yut'im minhu ghairahu, apabila sebagian kalian berkurban, maka hendaklah dia makan sebagian daging kurbannya dan memberikan orang lainnya dari sebagiannya. Selanjutnya beliau melanjutkan, wal afdalu ay yatasaddaqa bits-tsuluthi, dan lebih afdal agar dimakan sepertiga, wa yattakhidha ats-tsulutsa diyafatan li aqarabihi, sepertiganya untuk menjamu keluarga dan para sahabat, serta disimpan sepertiganya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj 36, Al-Hajj 28, dan juga hadis Rasulullah tadi bahwasanya Allah Rasulullah melarang kalian menyimpan daging kurban, maka sekarang makanlah dan simpanlah, ya. Dalam mazhab Maliki, Ibnu Rushd menuliskan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid jilid 2 halaman 201, wattafaqu ala anna al-madhhiya ma'murun, para ulama sepakat bahwa mereka yang berkurban diminta untuk ayyakula min lahmi adhiyatihi wa yatasaddaqa, untuk memakan sebagian dari daging hewan sembelihan tersebut, menyedekahkannya, sebagaimana liqaulihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, Al-Hajj 28, wa qauluhu ta'ala wa at'imul qani'a wal mu'tar, Al-Hajj ayat 36, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi dhahaya kulu wa tasaddaqu waddakhiru, sebagaimana firman Allah di surah Al-Hajj 28, Al-Hajj 36, serta hadis Rasul, makanlah, sedekahkanlah dan simpankanlah. Di dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Jilid 2 halaman 246 menegaskan bahwa wadh-dhahiyatu nusukum minan nusuki ma'dzunun fi aklihi wa it'amihi waddikharihi. Hewan kurban itu adalah ibadah yang diizinkan untuk dimakan, disedekahkan dan disimpan. Mengomentari pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang tersebut, maka Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi jilid 15 halaman 115 menjelaskan bahwa wadzalika mustamilun ala arba'ati ahkam, pernyataan tersebut mencakup 4 hal dalam peruntukan hewan kurban. Ahaduha, pertama, ayyakula minha, dimakan. Kedua, ayyut'imal fuqara'a, disedekahkan kepada orang miskin, ya. Watsalitsu ayyuhdiya ilal aghniya, yang ketiga dihadiahkan kepada orang kaya. Warabi'u ayyuddakhira, qala Allah Ta'ala, yang keempat disimpan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28 dan ayat 34. Fanassa fi hadhihi al-ayati ala thalathati ahkamin ala aklihi, dan ayat ini secara teks menunjukkan 3 keperuntukan, yaitu yang pertama dimakan, wa at'imal fuqara'i, disedekahkan kepada fakir, wa muhadatil aghniya, dan dihadiahkan kepada orang kaya. Sedangkan untuk perihal bolehnya menyimpan, maka landasan-dasarnya adalah hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i dari Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah, dikatakan, bukankah engkau melarang kami untuk memakan dan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Maka Rasulullah bersabda, innama nahaitukum min ajli daffati allati daffat fakulu wa tasaddaqu waddakhiru, sesungguhnya dahulu saya melarang kalian itu karena pada waktu itu sedang ada bencana, maka sekarang makanlah, sedekahkanlah dan simpankanlah.
Terkait persentase antara empat hal di atas, maka Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi jilid 15 halaman 116-117 melanjutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat lama, yaitu qaulul qadim dan pendapat baru qaulul jadid. Qalahu fil qadim, adapun pendapat lama adalah wa yaddakhiru wa yuhdin nisfa wa yatasaddaqu 'alal fuqara'i bin nisbi. Separuhnya untuk dimakan dan disimpan, sedangkan separuhnya lagi untuk disedekahkan sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hajj 28. Qalahu fil jadidi, sedangkan pendapat baru beliau adalah ayyakula wa yaddakhira ats-tsulutsa wa yuhdi ats-tsulutsa wa yatasaddaqu 'alal fuqara'i bits-tsulusi liqaulillahi ta'ala fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Sedangkan pendapat baru adalah sepertiga untuk makan dan disimpan, sepertiga untuk hadiah, dan sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir sesuai firman Allah surah Al-Hajj 36. Di dalam mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah menjelaskan di dalam kitab Al-Muqni jilid 9 halaman 448-449, wal istihbabu ay ya'kula thulutha adhiyatihi, disunahkan untuk memakan sepertiga dari hewan korbannya, wa yuhdiya thuluthaha, dan menghadiahkan sepertiganya, wa yatasaddaqa bi thuluthiha, dan menyedekahkan sepertiganya. Walau akala aktsara jazan, jikapun memakan lebih dari sepertiganya maka hukumnya boleh. Imam Ahmad berkata, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, nahnu nadhhabu ila hadits Abdullah, kami berpendapat sesuai dengan hadis Abdullah, ya'kulu huwa thuluth, dia yang berkurban memakan sepertiganya, wa yut'imu man arada thuluth, memberi makan siapa saja yang dia mau sepertiganya, wa yatasaddaqu 'alal masakin bits-thuluth, dan bersedekah dengan orang miskin sepertiganya. Pendapat dalam mazhab ini juga mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an perihal bentuk kurbannya Nabi. Ibnu Abbas telah berkata, yut'imu ahla baitihi thuluth, beliau memberi makan keluarganya sepertiga, wa yut'imu fuqara'a jiranihi thuluth, memberi makan tetangganya sepertiga, ya, memberi makan orang miskin tetangganya sepertiga, wa yatasaddaqu 'ala su'ali bits-thuluth, dan bersedekah kepada mereka yang meminta sepertiga. Hadis riwayat Abu Musa Al-Asfahani. Dan ini juga pendapat dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Umar, dan tidak diketahui ada sahabat lainnya yang berselisih pendapat. Maka kondisi seperti ini seperti ijma', begitu tegas Ibnu Qudamah.